Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kursus Peruga? Saya berharap pada siang hari ini saya kembali menemui teman-teman seperti biasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu ceria tentunya. Bertemu lagi dengan saya dalam channel kursus Peruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul reported speech. Kita tulis saja judulnya, reported speech. Reported speech ini dikenal juga dengan istilah indirect speech. Ya, reported speech artinya kalimat laporan, sedangkan indirect speech artinya kalimat tidak langsung. Baik reported speech maupun indirect speech kedua-duanya sama. Sama-sama merupakan kalimat yang digunakan oleh orang ketiga atau orang kedua untuk mengungkapkan kembali atau menceritakan kembali dan melaporkan kembali apa yang sudah diungkapkan sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan reported speech, kalimat laporan, atau indirect speech, kalimat tidak langsung. Jadi dua-duanya sama. Sekali lagi, sama-sama merupakan kalimat yang diungkapkan oleh orang ketiga atau orang kedua untuk mengungkapkan kembali kalimat yang sudah diungkapkan sebelumnya. Jadi untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan reported speech dan indirect speech ini, maka sekarang kita akan beralih ke contoh bahasa Indonesianya terlebih dahulu sebelum kita beralih ke contoh bahasa Inggrisnya. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita beralih lebih dalam menuju materi, saya ingin sekali lagi memohon dukungan kepada teman-teman untuk mendukung agar channel kursus Peruga ini bisa berkembang dan konsisten berbagi kemanfaatan dengan cara menekan tombol like. Kemudian bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan channel kursus Peruga ini, silahkan. Kami memohon kepada teman-teman untuk tidak keberatan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video pembelajaran bahasa Inggris lainnya yang kami unggah di channel kursus Peruga ini. Baik teman-teman, sekarang kita ke contohnya. Ya, sekarang kita ke contoh. Di dalam beberapa referensi yang kita baca yang membahas mengenai reported speech atau indirect speech ini, atau bahkan di Google, di sana dibahas bahwa reported speech atau indirect speech ini jenisnya hanya satu. Ya, hanya satu. Yang mana jika kalimat langsungnya berbentuk present, maka nanti reported speech atau indirect speech-nya akan berbentuk past. Akan tetapi di beberapa referensi lainnya, misalnya di buku L.G. Alexander, di situ dijelaskan bahwa ada dua jenis dari reported speech atau indirect speech. Jadi sekarang saya dalam channel kursus Peruga ini akan menjelaskan reported speech menurut rujukan atau referensi dari buku L.G. Alexander yang berjudul First Thing First. Di situ dijelaskan bahwa reported speech itu ada dua. Ada reported speech dalam bentuk present. Ya, maksudnya adalah, maksudnya di sini bentuk indirect speech-nya, bentuk indirect speech atau reported speech-nya, atau kita tingkat saja dengan RS, reported speech-nya, sama dengan direct speech-nya. Jadi direct speech artinya kalimat yang diungkapkan oleh pembicara pertama.
Itu yang disebut dengan direct speech. Sementara indirect speech atau reported speech adalah kalimat laporan atau kalimat yang diungkapkan oleh pembicara kedua atau pembicara ketiga, maksud kami, untuk menceritakan kembali kalimat yang diungkapkan pada direct speech-nya. Contoh daripada present reported speech ini adalah, misalnya di sini, Bayu mengatakan, I'm busy. Nah, Rudy bertanya, what do you say? Nah, di sini si Rudy bertanya menggunakan pertanyaan dalam bentuk present. Karena pertanyaannya diungkapkan dalam bentuk present, maka nanti reported speech atau indirect speech-nya juga akan berbentuk present. Akan sama dengan kalimat pertamanya. Sehingga Bayu mengatakan, I'm busy. Rudy bertanya, apa yang kamu katakan? What do you say? Jadi Bayu kembali mengatakan, I say that I'm busy. Nah, jadi kalimat yang diungkapkan oleh Bayu untuk kedua kalinya ini disebut dengan reported speech atau indirect speech. Yang mana si Bayu mengatakan, I say that I'm busy. Nah, kalimat yang diungkapkan pertama kali oleh Bayu yang berkata, I'm busy, disebut dengan direct speech. Kalimat langsungnya. Kemudian ketika Rudy bertanya, what do you say? Bayu kembali lagi mengatakan, I say that I'm busy. Nah, ini yang disebut dengan reported speech atau indirect speech. Ini contoh dari percakapan yang terdiri dari dua orang. Nah, sehingga indirect speech yang diungkapkan oleh Bayu di sini adalah reported speech atau indirect speech dari orang kedua. Lalu bagaimana dengan contoh percakapan yang dilakukan oleh tiga orang? Misalnya kita buat lagi contohnya di sini. Rita mengatakan I'm sick. Si Rudy mengatakan what does Rita say? Nah, si Rita mengatakan, saya sakit. Lalu Rudy bertanya, apa yang Rita katakan? Kemudian Bayu menjawab pertanyaan Rudy dengan mengatakan, nah karena Bayu yang mengatakan berarti Rita. Nah, di sini direct speech-nya diungkapkan oleh Rita. Percakapannya dilakukan oleh tiga orang. Nah, ini contoh percakapan yang dilakukan oleh tiga orang. Sehingga nanti kalimat laporannya akan diungkapkan oleh orang ketiga. Nah, sehingga Rita says that she is sick. Nah, di sini Rudy bertanya menggunakan pertanyaan dalam bentuk present. What does Rita say? Karena pertanyaan Rudy dalam bentuk present, maka Bayu membuat kalimat laporannya menggunakan bentuk present juga. Nah, ini yang disebut dengan present reported speech, baik dari percakapan yang terjadi antara dua orang dan percakapan yang terjadi dari tiga orang. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan reported speech atau indirect speech ini adalah kalimat laporan atau kalimat tidak langsung, ya, kalimat untuk mengungkapkan kembali apa yang dikemukakan oleh pembicara pertama atau direct speech-nya oleh pembicara kedua maupun oleh pembicara ketiga. Nah, ini contoh dari reported speech atau indirect speech dalam bentuk present. Nah, sekarang teman-teman, kita berlanjut ke reported speech atau indirect speech tipe kedua atau dalam bentuk past. Nah, teman-teman pemirsa kursus Bruga, di sini sudah saya tuliskan jenis kedua dan pola kedua dari bagaimana dan apa yang dimaksud dengan reported speech dalam bentuk past. Yang dimaksud dengan reported speech atau indirect speech dalam bentuk past adalah bentuk indirect speech atau reported speech-nya merupakan bentuk past dari direct speech-nya. Nah, maka di sini saya tuliskan, jika direct speech-nya simple present, maka reported speech-nya berbentuk simple past. Nah,
Jika kalimat langsungnya berbentuk simple present, maka kalimat laporannya nanti berbentuk simple past. Begitu juga di sini, dituliskan juga. Jika kalimat langsungnya berbentuk present continuous, maka kalimat laporannya berbentuk past continuous. Future tense, kalimat laporannya past future. Dan yang terakhir, jika kalimat langsungnya berbentuk present perfect, maka kalimat laporannya berbentuk past perfect tense. Baik, sekarang kita ke contoh saja untuk semakin mempermudah pemahaman teman-teman mengenai materi ini. Budi mengatakan I'm busy. Nah, kemudian si Tina bertanya menggunakan pertanyaan dalam bentuk past. What did you say? Nah, dikatakan reported speech dalam bentuk past karena orang kedua ini bertanya menggunakan pertanyaan dalam bentuk past. Nah, sehingga karena pertanyaannya berbentuk past, nanti kalimat laporannya atau indirect speech-nya akan berbentuk past dari kalimat pertama. Nah, sehingga si Susi, Budi mengatakan, I'm busy. Si Tina mengatakan, what did you say? Lalu dijelaskan lagi oleh Budi, I said that I was busy. Nah, di sini present, maka kalimat laporannya akan berbentuk simple past. Jadi bentuk past dari I'm busy adalah I was busy. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat laporan dalam bentuk past. Karena si penanya, orang kedua bertanya menggunakan bentuk past. Beda halnya dengan reported speech dalam bentuk present, orang kedua atau si penanya bertanya menggunakan pertanyaan dalam bentuk present, maka kalimat laporannya akan berbentuk present juga. Nah, pada tipe reported speech bentuk past ini, si penanya bertanya menggunakan bentuk past. Jadi, orang kedua atau orang ketiga nanti akan membuat reported speech-nya dalam bentuk past. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk contoh lain, present continuous tense misalnya. Budi mengatakan, I'm eating corn misalnya. Kemudian Tina bertanya, what did Budi say? Nah, nanti si Amir menjelaskan. Nah, ini contoh dari percakapan antara 3 orang. Jadi si Budi mengatakan, I'm eating corn. Nah, si Tina bertanya, what did Budi say? Apa yang Budi katakan? Nah, Amir mengatakan, melaporkan apa yang dikemukakan oleh Budi tadi, tentunya menggunakan bentuk past continuous. Karena orang kedua, si Tina ini bertanya menggunakan bentuk past, maka nanti kalimat laporannya akan berbentuk past. Bentuk past dari, nah ini kan present continuous. Jadi nanti bentuk pastnya adalah past continuous. Sehingga Amir berkata, Amir menjelaskan bahwa Budi said that he was eating corn. Dari I'm eating corn menjadi he was eating corn. Karena percakapan ini terjadi antara 3 orang. Si Amir ini melaporkan apa yang dikemukakan oleh si Budi. Sehingga dari I menjadi he. Nah, demikian contoh dari pembuatan reported speech baik tipe present maupun tipe past. Nah, sekarang saya akan memberikan teman-teman beberapa soal latihan yang akan kita jawab bersama-sama. Nah, teman-teman, di sini sudah saya tuliskan 2 contoh kalimat atau 2 contoh percakapan yang harus dicari kalimat laporan atau kalimat tidak langsungnya. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan baik-baik adalah orang kedua bertanya menggunakan pertanyaan dalam bentuk waktu apa. Baik, nomor 1 kita lihat di sini. Orang kedua, si Tina bertanya menggunakan pertanyaan dalam bentuk simple present. Karena di sini ada kata does, simple present. Berarti nanti kita akan membuat kalimat laporan atau indirect speech dalam bentuk present.
Nah, baik, sekarang kita coba cari bentuk presentnya. Si Susi mengatakan, my mother is sick. Ibu saya sakit. Si Tina bertanya, apa yang Susi katakan? Nah, si Tina mengatakan apa yang Susi katakan menggunakan pertanyaan dalam bentuk simple present. What does Susi say? Nah, sehingga artinya nanti kita akan membuat reported speech atau indirect speech-nya dalam bentuk present. Tipe 1, present. Nah, sehingga di sini orang ketiga Amir. Berarti Amir akan mengatakan, Susi berkata bahwa, apa teman-teman? Susi berkata bahwa ibunya sakit. Nah, sehingga bahasa Inggrisnya adalah Susi, karena ini present, maka kita membuat kalimat dalam bentuk simple present. Susi says, nah begitu. Karena pertanyaannya, orang kedua ini bertanya menggunakan pertanyaan dalam bentuk present, berarti nanti reported speech atau indirect speech-nya harus kita buat dalam bentuk present juga. Maka kalimat laporannya atau kalimat tidak langsungnya berbunyi Susi says that, bahwa ibunya, her mother is sick. Nah, demikian reported speech, kalimat laporan, atau indirect speech, kalimat tidak langsung untuk pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang kita beralih ke soal atau percakapan nomor 2. Seperti biasa, kita lihat dulu orang kedua bertanya menggunakan pertanyaan dalam bentuk waktu apa. Nah, di sini si penanya orang kedua bertanya menggunakan pertanyaan dalam bentuk past. What did Susi say? Adanya kata did menunjukkan bahwa bentuk waktu pertanyaan tersebut simple past. Sehingga nanti kita akan membuat kalimat laporan atau kalimat tidak langsung dalam bentuk past di sini nantinya. Nah, sekarang kita lihat. Susi berkata, ibu saya memasak sekarang. My mother cooks now. Nah, my mother cooks now ini bentuk waktunya simple present. Bentuk past dari simple present adalah simple past. Nah, berarti nanti kita akan membuat kalimat laporan atau kalimat tidak langsung dalam bentuk waktu simple past. Sehingga Amir mengatakan, nah, Amir berkata melaporkan apa yang dikatakan Susi dengan mengucapkan Susi said. Nah, karena ini bentuk past. Kalau tadi says present, di sini said past, bentuk kedua. Ingat lagi teman-teman rumus dari pembuatan kalimat dalam bentuk simple past tense. Susi said that, sekarang my mother cooks now. Berarti her mother cook. Nah, ibunya memasak. Nah, demikian teman-teman contoh dan cara membuat kalimat laporan atau kalimat tidak langsung baik dalam bentuk kalimat laporan present maupun kalimat laporan dalam bentuk past. Jadi ketika ingin membuat kalimat laporan atau indirect speech atau kalimat tidak langsung, teman-teman terlebih dahulu harus memperhatikan si penanya atau orang kedua bertanya menggunakan pertanyaan dalam bentuk waktu apa. Nah, silakan teman-teman jika ingin berinteraksi lebih lanjut dengan saya, di samping teman-teman bisa berinteraksi dengan saya melalui kolom komentar di channel kursus Buruga tersebut, maka teman-teman bisa juga berinteraksi dengan saya melalui laman Facebook saya. Nama Facebook saya adalah Suharyadi Ahmad. Jadi teman-teman bisa mengirim pesan melalui inbox di laman Facebook saya untuk bisa berinteraksi lebih lanjut, atau mungkin teman-teman pernah menonton video-video yang kami unggah di channel kursus Buruga dan teman-teman ingin diberikan contoh-contoh soal untuk semakin meningkatkan pemahaman teman-teman, silakan teman-teman bisa berinteraksi atau menghubungi saya melalui kolom komentar atau laman Facebook saya melalui inbox. Demikian teman-teman, berjumpa kembali dengan saya pada video-video menarik lainnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.